Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah kasih setia Allah dan pengkhianatan umatnya. Pelajaran dari pernikahan Hosea dan Gomer. Firman Tuhan terambil dari kitab Hosea pasal 2 ayat 18-19. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Saudara terkasih, pada vlog sebelumnya kita telah belajar tentang Allah yang kasih setianya kekal. Dan hari ini kita akan belajar kasih setia Allah yang digambarkan dalam pernikahan Hosea dan Gomer. Di sini Allah digambarkan sebagai suami yang setia, sedangkan Israel digambarkan sebagai istri yang suka berkhianat. Nah, berkhianat ini artinya orang yang tidak setia. Jadi Allah itu setia, Israel tidak setia. Saudaraku, Nabi Hosea adalah nabi di kerajaan Israel Utara sekitar tahun 745 sebelum Masehi. Hosea 1 ayat 1 ya. Kemudian di sini Tuhan memberi perintah agar Hosea menikahi seorang perempuan sundal untuk melahirkan anak-anak sundal di pasal 1 ayat 2-9, dan perempuan yang menjadi istrinya itu bernama Gomer. Alasan Allah menyuruh demikian ialah karena Israel telah bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Pasal 1 ayat yang kedua itu. Saudara, dari pernikahan tersebut lahirlah 3 orang anak yang diberikan nama sesuai dengan penghukuman Tuhan bagi Israel. Anak yang pertama, seorang laki-laki yang bernama Yisrael. Nah, dia diberikan nama ini sebagai bentuk penghukuman atas keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael dan berakhirnya pemerintahan Israel. Pasal 1 ayat 4-5. Anak yang kedua, anak perempuan bernama Lo-Ruhamah. Nah, dia dinamakan demikian karena Tuhan tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Pasal 1 ayat yang ke-6. Anak yang ketiga, seorang laki-laki, dia bernama Lo-Ami. Dinamakan demikian karena Israel bukan lagi umat Tuhan dan dia bukanlah Allahnya Israel. Pasal 1 ayat 8-9. Namun saudara, perhatikan bahwa menurut para ahli, Gomer waktu dinikahi oleh Hosea, ia belum menjadi pelacur. Jadi, perempuan sundal yang dimaksud di ayat 2 itu merupakan suatu penglihatan Allah di masa depan yang cocok untuk dijadikan sebuah gambaran mengenai hubungan Israel dengan Allah. Jadi Gomer itu bersundal, ia mengkhianati Hosea dalam pernikahannya setelah ia menikah. Ya, jadi waktu belum menikah ia belum menjadi pelacur. Begitulah tafsiran para ahli. Nah, kembali ke pokok kita. Saudaraku, arti nama Hosea adalah keselamatan. Di pasal yang kedua ayat 1-12, di sana dikatakan Israel berkhianat dengan bersundal dan berzina dengan Baal, dewa utama bangsa Kanaan. Nah, Baal ini dikenal sebagai dewa cuaca dan dewa kesuburan. Jadi mereka berpaling dari Allah karena hal-hal yang lahiriah dengan mengorbankan yang rohaniah dalam hidup mereka, yaitu iman dan kesetiaan kepada Allah. Itu sebabnya Israel kemudian kena hukuman yang berat. Tetapi saudaraku, Allah kemudian berinisiatif untuk mengadakan rekonsiliasi dengan Israel pasca penghukuman atas mereka. Nah, ini terdapat dalam pasal 2 ayat 13-22. Perhatikan saudara, langkah-langkah yang akan dilakukan Allah dalam rangka rekonsiliasi itu. Yang pertama, Allah membujuk, membawa ke padang gurun, ia berbicara menenangkan hati Israel. Nah, menenangkan hati Israel ini, hatinya, secara harfiah dalam bahasa Ibrani itu artinya berbicara ke dalam hatinya di pasal 2:13. Langkah kedua, Allah memberikan kebun anggur dan membuat lembah Akor. Lembah Akor ini artinya lembah kesukaran.
menjadi pintu pengharapan di pasal 2 ayat 14. Tujuannya ialah agar Israel merelakan diri, yaitu percaya kepada Allah dengan tulus hati. Langkah yang ketiga, Allah memulihkan hubungan yang intim dengan cinta yang dibarui. Israel akan benar-benar melupakan Baal dan sepenuhnya mengabdi, mengasihi, dan setia hanya kepada Allah. Itu terdapat dalam pasal 2 ayat 15-16. Kemudian Tuhan mengadakan perjanjian damai dalam pasal 2 ayat 17 itu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kembali ke ayat pokok kita di ayat 18 dan 19. Di sana dikatakan, Tuhan yang digambarkan sebagai suami akan menjadikan Israel yang digambarkan sebagai istrinya dengan kasih setia dan kasih sayang dalam keadilan dan kebenaran juga. Nah, saudaraku yang kekasih, perhatikan. Menarik sekali di sini adalah 3 kali Tuhan berkata, "Aku akan menjadikan engkau istriku." Saudara, frasa ini dari teks Ibrani, kata istriku sebetulnya ialah tunanganku. Jadi, Allah ketika menerima kembali Israel, dia sudah melupakan masa lalu Israel dan ingin membangun kembali hubungan cintanya dengan umatnya seperti ketika Israel pertama kali mengenal dia. Saudaraku yang terkasih, jadi ketika Israel diterima kembali pasca penghukuman dan pertobatan mereka, Allah menganggap ini seperti sebuah pertunangan. Jadi dia menganggap Israel sebagai anak gadis lagi. Jadi seperti Allah inginkan Israel melihat Allah sebagaimana cinta pertama ketika seorang suami istri pertama kali bertemu, begitu kira-kira. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perhatikan baik. Di ayat 20-22, akibat dari pemulihan tersebut adalah, pertama, Tuhan mendengar dan menjawab doa umatnya. Yang kedua, Tuhan memberkati tanah yang mereka garap. Selama ini seperti lembah Akor, penuh kesukaran. Tetapi setelah terjadi pemulihan, Tuhan mendengarkan doa mereka dan memberkati tanah garapan mereka. Usaha, pekerjaan mereka diberkati kembali. Dan yang ketiga, saudara, berkat yang ketiga, ini yang terbaik, yaitu Allah mengakui Israel sebagai umatnya dan Israel mengakui Tuhan adalah Allahnya. Haleluya. Saudaraku, kemudian kita maju dalam pasal 3 ayat 1. Apa yang Allah rancang kemudian digambarkan dengan Hosea yang tetap mencintai istrinya yang tidak setia, yang telah bersundal dan berzina. Jadi kesalahannya double. Bersundal itu artinya dia menjual dirinya demi kebutuhan yang materi. Kemudian dosa yang kedua yaitu berzina karena dia istri orang, istri Hosea. Israel juga demikian, menyembah Baal demi kemakmuran mereka secara finansial, secara ekonomi, secara materi. Kemudian mereka disebut berzina karena mereka ikut terlibat dalam penyembahan berhala, dan itu berarti mengkhianati Tuhan sebagai gambaran suami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian Hosea dikatakan menebus istrinya di ayat yang kedua dengan uang tebusan. Nah, uang tebusan Hosea ini kemudian kita lihat menjadi satu gambaran penebusan Tuhan Yesus bagi dosa manusia. Jadi setelah kita diselamatkan, diampuni oleh Tuhan, diselamatkan, menerima kasih karunia Allah untuk menerima hidup yang kekal, maka kemudian hubungan kita dengan Allah itu diperbarui. Sebagaimana di pasal 1 ayat 10 dan 11 dikatakan, mereka diterima kembali sebagai anak-anak Allah. Demikian kita hari ini yang percaya kepada Yesus Kristus, pengorbanan, tebusan daripada Yesus Kristus di kayu salib, maka kita semua telah dipulihkan juga status kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang terhormat kembali dalam hubungan yang intim dengan Allah, menjadi anak-anak Allah yang juga layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan juga secara finansial, secara kesehatan, secara pokoknya yang jasmani dan materi. Tetapi bukan itu yang penting, karena yang terpenting adalah berkat yang terbaik, itu tadi hubungan antara kita dengan Allah, Dia Bapa kita dan kita anak-anaknya.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita belajar dari ini, maka mari kita ingat, ketika Tuhan menebus kita, yang Tuhan inginkan adalah kasih dan kesetiaan kita yang tulus. Penyertaan kita juga tulus tanpa syarat. Saudaraku, ketika wabah COVID-19 datang, ada begitu banyak yang luar biasa terjadi dalam hidup kita, hancur-hancuran kita. Tetapi saudaraku, sesungguhnya seperti ibarat di padang gurun, Tuhan membujuk dan berbicara kepada Israel. Sesungguhnya inilah masa-masa di mana kita telah didatangi Tuhan untuk satu rekonsiliasi, pemulihan hubungan. Tadinya mungkin waktu belum ada COVID-19, kita semua berpusat kepada hal-hal yang lahir, yang materi, kesuksesan bisnis, kesuksesan ketika kita berusaha, dalam bekerja kita mengejar jabatan, mengejar pangkat, itu menjadi berhala. Ketika kita belajar, kita ingin menjadi yang terbaik, nomor satu, kita mengejarnya, menjadi fokus utama. Dan ketika kita juga melakukan aktivitas segala sesuatu yang menjadi pokok dengan melupakan Tuhan, itu telah menjadi baal-baal yang baru di akhir zaman ini. Tetapi Tuhan begitu baik dengan adanya wabah ini. Dia kembali mengingatkan ketergantungan kita hanya kepada Dia. Itu sebabnya saudaraku, marilah kita mengingat kembali ya, membuat diri kita sadar bahwa hanya Tuhan yang harus kita berpaut, kita berfokus, dan kita bergantung sepenuhnya. Tentu kita tetap bekerja keras, tetap memberi yang terbaik dengan talenta, dengan apa yang menjadi modal dasar kita yang terbaik. Tetapi ingat, Tuhan harus di atas segala-galanya. Kita harus memulainya dengan Tuhan, saat teduh, membaca Alkitab, berdoa di saat kita belum melakukan aktivitas. Dan jangan lupa, di tengah-tengah maupun di akhir daripada waktu kita bekerja, jangan lupa untuk selalu mengucap syukur. Ingat, Tuhan di atas segala-galanya. Selamat beraktivitas saudaraku, tetap berdoa, tetap berharap, dan tetap percaya. Tuhan Yesus mengasihimu, memberkatimu, dan keluargamu. Sampai jumpa. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di sorga, terima kasih banyak atas firman-Mu, mengingatkan betapa kasih setiamu luar biasa atas kami yang tidak setia. Bahkan ketika kami tanpa sadar telah mendukakan hati Tuhan, telah menjadikan Tuhan bukan prioritas, tetapi kuliah kami, sekolah kami, pekerjaan kami, bisnis, usaha kami, bahkan mungkin juga pelayanan telah menomorduakan Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami mau kembali dalam tuntunan Roh-Mu, dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa Tuhan melakukannya seimbang, memprioritaskan Tuhan, dan kami akan berbuat yang terbaik bagi pekerjaan kami, bagi aktivitas kami di dunia pendidikan ataupun di dunia pekerjaan, di dalam dunia pelayanan. Bapa di sorga, terima kasih. Setiap teguran-Mu adalah baik adanya. Betapa kami ingat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Sebagaimana Tuhan, ketika kami tidak setia, Engkau tetap bersedia menjangkau kami, mengingatkan kami. Bukan kami yang ingat lebih dahulu, tetapi Roh Kuduslah yang telah menginsafkan kami lebih dahulu. Terpuji nama Tuhan, kami serahkan Tuhan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan. Bimbing kami, dan kami percaya kami telah diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.